Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita akan simak info sepekan. Ibadah minggu depan kita akan adakan kembali 2 kali, jam 9 pagi dan jam 10.30, dan bisa didaftarkan melalui grup yang tersedia di handphone saudara. Setelah ibadah raya, diharapkan untuk kita bisa langsung pulang dan tidak berkumpul. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap berdoa untuk daerah tempat kita tinggal agar bebas dari pandemi COVID-19. Doa syafaat tetap dilakukan di rumah masing-masing, dapat dilakukan secara pribadi atau keluarga, di antara jam 9 malam sampai jam 11 malam. Untuk sosial kematian bisa disetorkan kepada Bapak Tamrin atau Ibu Warlina. Persembahan dan persepuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA Ibu Gembala dengan nomor rekening 87100471112 atas nama Teresia Maria Repi. Puji Tuhan, selamat mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu lagu yang berkata, "Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi."
sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati Tuhan, melalui setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Kami berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, mempercepatkan langkah kaki mereka Tuhan, maupun yang menaiki kendaraan, sehingga kami boleh bersama-sama bersorak memuji nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, mulai dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya diserahkan kepada kami. Ini Tuhan, biarlah boleh berjalan dengan baik. Ini Tuhan yang di dalam permohonan kami, dibuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Kita akan bernyanyi bersorak buat Tuhan. Mari sama-sama kita akan satu pujian yang berkata dari bawah selatan. Haleluya. Bersyukur
kasih Tuhan nama Yesus. Sama-sama. Yesus. Katakan kepada kita buat disertai salahkan Tuhan dan kuasa namanya nama Yesus menang juga nama Yesus tetap saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu lagu yang berkata, berkaryawan Kristus.
Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang sudah dipersiapkan, biar ini boleh menjadi makanan rohani kami pada saat ini, supaya kami boleh bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh menangkap isi pesan firman Tuhan yang kami terima pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Lihat kanan kirinya, berikan dukungan, sukacita. Kalau tidak bisa senyum, katakan kamu luar biasa. Ya, ini waktu-waktu yang rawan ya. Ya, siang menjelang mau makan di siang hari ini ya, kita berikan waktu sebentar saja ya. Tidak lama ya, jangan sampai waktu yang sudah kita sepakati untuk kita ibadah 1 jam harus didiskon lagi ya, jangan. Biarkan kita mau meresapi, kita mau menangkap pesan Tuhan yang kita sudah yang akan kita dengarkan pada saat ini. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saudara bersukacita? Ya, saya melihat dari tempat ini, walaupun saudara menutup muka saudara, mata saudara mulai sipit-sipit, itu mungkin saudara tertawa. Ya, ya, kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi. Ebenezer, ya, sampai di sini 7 bulan Tuhan boleh menyertai kita, Tuhan boleh beserta dengan kita. Ini semua karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ya, di luar sana banyak sekali yang tidak bisa untuk beribadah, ya, masih ada yang dalam bentuk offline dan lain sebagainya, masih dalam bentuk online. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi, kesempatan yang Tuhan berikan ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Tidak salah, ya. Memang kondisi ini, perubahan ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan kita harus hadapi, ya. Jadi tidak juga dikatakan berdosa ketika Bapak Ibu Saudara berdoa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berbakti dari rumah, tidak dikatakan berdosa juga. Tetapi masalahnya kalau kita mau bertanggung jawab, ya, sekali lagi, kalau kita mau beribadah dengan cara yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, menghargai firman Tuhan, menghargai tata cara ibadah, sekalipun kita ada di rumah, itu tidak mengurangi berkat Tuhan, ya. Tapi sekali lagi seperti yang Bapak Gembala katakan, kalau kita diberikan kesempatan untuk datang di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, mari kita gunakan sebaik-baiknya, ya. Jadi kalau misalnya selama 7 bulan ini masih ada yang berkegiatan di rumah, apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya perbuat, ya? Bagaimana caranya? Dengan cara apa? Mulai dari mana, ya? Nah, inilah saatnya. Waktu-waktu itu kita ada di rumah, kita bisa gunakan sebaik-baiknya, kita gali, kita belajar, kita menemukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ya. Firman Tuhan pada saat ini kita mau sama-sama belajar untuk kita bisa menyadari untuk apa saudara dan saya dipanggil Tuhan. Berdasarkan Matius 4, kita buka dalam Matius 4, ayatnya yang ke 18. Ya. Matius 4 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Kita mau sama-sama belajar. Saya bacakan buat saudara, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Yesus datang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia, ya. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sudah familiar dengan ayat ini, ya. Ayat yang sudah kita baca pada saat ini, perikopnya adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Apa yang akan kita pelajari pada saat siang hari ini, di mana temanya adalah kita harus menyadari untuk apa saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, ya. Apakah
yang disampaikan oleh firman Tuhan ini adalah tugas dari hamba-hamba Tuhan atau tugas dari para pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin sudah sekolah, sudah mengikuti studi kependetaan dan lain sebagainya, ya. Tetapi firman Tuhan ini datang bukan buat orang-orang tertentu saja, tetapi ini diperuntukkan untuk saudara dan saya. Bilang kanan kirinya, untuk kamu. Bilang kanan kirinya, untuk kamu, ya. Ya, jadi firman Tuhan ini datang, perintah Tuhan ini datang untuk kita semua, ya. Perlu kita sadari bahwa dari ayat yang kita baca pada saat ini, yang pertama adalah di dalam ayatnya yang ke-49, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Jadi ada panggilan Tuhan yang pertama. Di dalam panggilan Tuhan itu adalah kita harus mengikut Yesus, ya. Dalam mengikut Yesus ini bukan berarti begini, oh saya punya suami Kristen, ya, saya ikut dia karena suami saya Kristen. Saya mau ikut istri saya, ya, ke gereja karena dia Kristen, ya. Bukan seperti itu, ya. Atau kita mau ikut seseorang, orang tua atau bahkan pendeta, atau bisa dikatakan juga merek gereja, oh karena itu aliran Roh Kudus, jadi saya mau ikut ke sana, ya. Bukan seperti itu, ya. Jadi panggilan Tuhan yang pertama adalah mengikut Yesus. Di situ dikatakan ikutlah aku. Jadi yang ajakan pertama Yesus adalah ikutlah saya, ikutilah teladan saya, bukan ikuti personel-personel, ya. Karena banyak orang kalau melihat ikut seseorang, banyak sekali yang kecewa, ya. Sudah ikut dia, tapi ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya kalau kita tangkap betul apa yang menjadi pesan Tuhan melalui ayat ini adalah supaya kita bisa mengikut Yesusnya, ya. Bukan mengikut pribadi orang yang kita ikuti, ya. Itu memang tidak salah, ya, memang tidak salah. Tetapi kita mau sama-sama belajar dari ayat ini, di mana Yesus mengajak supaya kita boleh meneladani Yesus, ya, mengikut Yesus, ya. Yang pertama, orang yang mau mengikut Yesus adalah dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hal penting, ya. Mungkin saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini, duduk di tempat masing-masing, saya nggak tahu, ya. Mungkin saudara juga setia melayani, setia ke gereja. Tapi ketika ada masalah datang, mulai ragu, ya. Kita tahu bersama firman Tuhan ketika benih itu ditabur, ada 4 tanah yang ditabur, ya. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di semak duri, di tanah berbatu, dan yang terakhir di tanah yang baik, ya. Kita maunya memiliki tanah yang baik, tapi dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya masalah, kondisi yang terjadi hari-hari ini, orang mulai dikurangi, ya, gajinya yang tadinya penuh, akhirnya dipotong, ya. Ada juga yang tadinya masih bekerja, akhirnya dirumahkan, ya. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi mundur, ya. Yang tadinya komitmen saya, wah apapun yang terjadi, wah biasanya kan kalau baru-baru mulai cinta pertama seperti itu. Dengan berjalannya waktu, itu mulai tergerus. Karena apa? Karena kita melihat kondisi sekitar kita, ya. Dia aja bisa tinggalkan Tuhan, ya. Seringkali seperti itu. Dia aja bisa tinggalkan Tuhan, apalagi saya, ya. Nah, kalau kita hanya melihat dari sisi itu, ya pasti kita akan perlahan-lahan mati dengan sendirinya, ya. Jadi yang pertama adalah supaya kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Bukan hanya juga menjadikan dia sebagai sumber berkat kita, ya. Dia sebagai dokter penyembuh, ya, dia penyedia berkat. Sehingga kita datang untuk cuma cari apa? Berkat, ya. Kita tidak mencari pribadinya, kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menghormati dia, ya. Kalau misalnya saya diberkati, saya mau setia kepada Tuhan. Kalau usaha saya diluluskan oleh Tuhan, wah tender saya dimenangkan, saya akan ikut Tuhan dengan setia, ya. Bukan seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya seseorang masih didasari oleh hal-hal seperti itu, berarti kita masih belum menjadi pengikut Tuhan. Kita masih menjadikan dia sebagai Tuhan yang bersyarat kalau Tuhan memberkati saya, ya. Tapi pada saat ini saya percaya bahwa sidang jemaat Tuhan selama hampir 7 bulan ini kita melihat bahwa
setiap kali ibadah kita boleh melihat bahwa antusias jemaat, ya, antusias dari Bapak Ibu Saudara bisa datang hadir untuk kita boleh sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, selain dari protokol kesehatan yang harus kita hormati, yang harus kita patuhi, salah satunya adalah protokol Alkitab, ya, yang kita kerjakan. Ya, ini yang menjadi jaminan kita untuk kita terus berjalan, ya, sehingga kita bisa memiliki pertumbuhan iman yang kuat di dalam Tuhan. Ya, lewat protokol Alkitab ini kita bisa sama-sama belajar sehingga bukan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita bukan apa kata orang, ya, tapi berdasarkan pengalaman kita pribadi. Ya, jadi kita mau jadikan Yesus sebagai dasar yang kuat. Ya, kalau tidak menjadikan dasar, banyak sekali di luar sana yang orang terima Yesus hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, hanya sekedar diberikan istilahnya sembako, diberikan iming-iming dan lain sebagainya. Ya, ketika saya kuliah, ada salah satu dosen cerita dengan saya ketika dia melayani satu pelayanan di anak-anak kaum marginal, ya, di pinggir rel kereta. Ya, jadi berbondong-bondong mereka, wah, saya mau terima Yesus, saya mau terima Yesus, ya, saya mau dibaptis, ya. Jadi kalau misalnya lihat mereka haus, ya, mau terima Yesus, ya, itu senangnya kayak gimana gitu, ya. Jadi pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi goalnya adalah ketika mereka datang mau terima Yesus dan mau terima baptisan. Nah, ketika mereka sudah dengarkan firman Tuhan, ketika mereka dibaptis, nah biasanya kan hamba-hamba Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan, ya. Puji Tuhan, kamu sudah dibaptis. Ini untuk ongkos pulang, ya. Dan itu tidak ada maksud apa-apa, ya, karena biasa memang hamba Tuhan seperti itu. Karena ada digerakkan belas kasihan, ya, karena dia juga adalah orang-orang yang tidak mampu, diberkatilah lewat apa yang bisa diberikan. Tapi apa responnya? Hah? Cuma 20.000. Nah, si hamba Tuhan ini berkata, loh, emang kenapa? Di sebelah 50.000. Ya, jadi ternyata ini banyak orang-orang saat ini yang mau ikut Tuhan cuma karena nominal, ya. Jadi banyak sekali yang hari-hari ini terjadi seperti itu, ya. Memang tidak menutup kemungkinan kita butuh, ya. Tapi jangan jadikan menerima Tuhan, menjadikan Tuhan itu hanya cuma melihat berkatnya aja, ya. Kalau kita hanya melihat berkatnya, satu saat akan mundur pelan-pelan. Itu banyak sekali saya saksikan, ya. Banyak sekali di awal-awal dia setia kepada Tuhan dan kembali lagi tinggalkan Tuhan, bahkan menyerang lagi, ya. Yang tadinya dia menyerang, akhirnya dia terima Yesus, cuman dasarnya nggak benar, dia tinggalin lagi. Jadi jangan sampai sayang, ya. Sangat disayangkan kita udah ikut Tuhan bertahun-tahun, ya. Biarlah pengenalan akan Tuhan itu terus bertumbuh, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, supaya dia adalah satu-satunya Tuhan, menjadi batu karang yang kuat, ya. Selain itu, hal yang kedua di dalam panggilan Tuhan ini dalam mengikut Yesus adalah kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan ini adalah hal-hal yang kita bisa pelajari, ya. Bukan berarti, wah, saya Indonesia, ya, NKRI harga mati, tapi nggak mau bayar pajak. Nah, itu juga salah, ya. Saya kan Indonesia asli, ya, jadi saya harus bebas dari pajak. Saya nggak mau bayar peraturan-peraturan. Saya nggak mau mengikuti peraturan-peraturan yang ada, yang disesuaikan dengan pemerintah setempat, ya. Saya hanya ikut Indonesia aja. Pokoknya saya satu kali Indonesia tetap Indonesia, ya. Nggak bisa begitu. Ini juga halnya seperti hal pertama, ketika kita jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, ada hal berikutnya yang harus kita pelajari. Sehingga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara belajar tentang firman Tuhan, akan membawa kita kepada sesuatu hal yang benar. Itu juga yang dilakukan di Perjanjian Lama oleh Ezra. Ezra 7 ayatnya yang ke-10 dikatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan
dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ya. Inilah hal kedua yang harus dilakukan supaya kita benar-benar meresponi panggilan Tuhan adalah kita belajar firman Tuhan, ya. Dengan apa? Dengan rajin, ya, dengan tekun, ya. Setiap hari Bapak Ibu Saudara yang tergabung di dalam grup mendapatkan renungan-renungan harian, ya. Itu tidak salah, ya. Tapi perlu dipahami betul ketika kita baca renungan, yang pertama-tama itu apa? Biasanya hari. Kemudian disusul dengan bacaan pokok, ya. Hari ini bacaan pokok di mana? Bilangan misalnya, Bilangan 22. Ya. Terus ada lagi berikutnya bacaan setahun, ya. Jadi yang diutamakan itu adalah Alkitab. Enggak salah Bapak Ibu Saudara hanya berpaut dengan renungan, ya, dengan renungan harian yang ada. Tapi kebanyakan kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam renungan, habis di akhir dari renungan itu ada inisial. Suka perhatikan kalau baca renungan. Jadi inisial itu adalah orang-orang yang menulis menurut pemahaman dia, ya. Yang mungkin kebetulan mirip dengan pengalaman yang kita alami, ya. Jadi kalau misalnya kita hanya sekedar baca renungan, oh kejar tayang, oh waktunya udah bangunnya udah kesiangan, saya baca renungan aja. Kita hanya baca pengalaman orang, ya. Kita hanya mengamenkan pengalaman orang, ya. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, rema yang kita dapat mungkin berbeda dengan orang yang menulis itu. Nah, itu makanya penting kita belajar firman Tuhan. Makanya di situ dikatakan Ezra bertekad untuk meneliti, ya. Yang namanya meneliti itu bukan hanya sekedar baca, ya. Kalau kita melakukan satu penelitian, berarti kita harus membandingkan kenapa ayat ini terjadi. Apa maksud Tuhan dengan ayat ini? Sehingga kita kaya dengan firman Tuhan yang kita baca, bukan hanya sekedar firman Tuhan yang kita tahu saat ini, ya. Bukan hanya sekedar bacaan dongeng, bukan. Tapi firman Tuhan itu adalah tadi dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, itu adalah yang diilhamkan Tuhan bagi setiap para penulis Alkitab pada zaman itu, ya, diberikan untuk menguatkan kita supaya kita melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, ya. Hal yang kedua itu adalah kita bisa belajar tentang firman Tuhan. Dan kemudian dilanjuti oleh dalam mengiring akan Tuhan, kita harus bersekutu dengan Tuhan, memiliki saat-saat teduh, ya. Kenapa harus saat teduh dilakukan pagi hari? Ya, kebanyakan seperti itu. Saya saat teduhnya bisanya siang atau bisanya malam, ya itu tidak menjadi masalah, ya. Yang penting kenapa itu bilang saat teduh? Waktu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Jangan waktu siang, ya, waktu ramai itu bukannya saat teduh. Itu saat gaduh, ya. Jadi nggak bisa kita mau konsentrasi, mau puji Tuhan, ya ada akhirnya bunyi ini, bunyi itu, akhirnya kita bukannya haleluya puji Tuhan, tapi aduh, ya. Jadi nggak bakal konsen, ya. Makanya rebut waktu kita bangun pagi, waktu itu adalah waktu saat teduh ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, disitulah Tuhan berbicara secara pribadi dalam kehidupan kita, ya. Bukan hanya juga ibadah itu cuma mau dilihat orang, ya. Banyak sekali saat ini ternyata kristal-kristal tuh Kristen Natal katanya itu, ya. Bukan hanya muncul di Natal aja. Saat ini kalau lagi ada Zoom, ya. Saya perhatikan kalau lagi ada Zoom, ya, yang tadinya nggak pernah ikut, wah sekarang ikut, ya. Apalagi kalau udah lagi waktu doa, ambil angle yang paling baik, cepet di screenshot, ya. Nah, yang ketawa tahu, ya, mengerti. Jadi bisa kita nggak tahu dia lagi ngapain di rumah, ya. Tapi waktu lagi di Zoom sepertinya, lagi husuk banget orang ini, bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan banget, gitu kan. Nah, bukan seperti itu, ya. Tetapi saat teduh ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, di dalam Matius 6 ayat 6 ketika kita berdoa masuk ke dalam kamar, ya, tutup pintunya, kunci, ya. Firman Tuhan berkata seperti itu supaya apa? Supaya kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, ya. Panggilan Tuhan itu ketika kita melayani Tuhan itu kita akan mengetahui secara pasti ketika kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan
setiap hari, setiap waktu. Dan yang harus kita lakukan juga adalah lakukanlah dengan ketaatan, bukan karena syarat dan apapun, ya, tapi karena kita mencintai Tuhan, ya. Jadi sekalipun walaupun kita belum menerima jawaban yang doa dari pergumulan setiap kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita. Di ayat pokok yang tadi kita baca, hal yang kedua adalah kita harus meresponi panggilan Tuhan, yaitu menjadi penjala manusia, ya. Di dalam Lukas 5 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia, ya. Jadi ayat ini bukan ditujukan secara khusus bagi murid-murid aja, ya. Berita gembiranya adalah ayat ini ditujukan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Ya, Kristen, yang orang-orang Kristen, orang anak-anak Tuhan yang ada saat ini, ya, Israel rohani yang ada saat ini, ya. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya untuk orang Israel pada saat itu, tetapi sudah menjadi milik kita bersama. Nah, oleh sebab itu tugas ini adalah menjadi penjala manusia, ini adalah panggilan yang diberikan Tuhan bagi semua orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya. Jadi kita harus meresponi ini, ya. Sama seperti halnya contoh misalnya, ya, pasti Tuhan panggil kita dengan cara dan karunia yang berbeda-beda, ya. Nggak mungkin seseorang dia seseorang yang tidak mampu lah, contohnya dalam hal pendidikan, kemampuan. Terus dia akan dipakai Tuhan untuk, ya itu bisa saja. Dia memenangkan orang-orang kaya, orang-orang pintar. Itu mungkin banyak terjadi, mungkin 1/banding sekian. Tetapi kebanyakan orang dipakai Tuhan di tempat-tempat di mana dia bekerja, ya. Saudara sebagai pedagang, ya lingkungan saudara itulah, ya, saudara bisa menangkan. Saudara bisa menjadi penjala manusia di sana. Lewat apa? Ketika saudara mengucap syukur, Tuhan baik, ya. Tidak bersungut-sungut, walaupun dagangannya belum laku. Puji Tuhan, ya. Itu menjadi hal yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa hari gini masih bisa berkata Tuhan baik, ya? Saya melihat dari status-status teman-teman dari jemaat, wah, Tuhan Yesus baik. Ada yang kasih renungan. Wah, ini menjadi sesuatu hal yang bagi orang luar itu sesuatu hal yang tidak biasa, ya. Dan ini menjadi kebiasaan kita anak-anak Tuhan. Ketika kita meresponi firman dan kita melakukan firman, nah itulah akan yang memberkati orang lain, ya. Memberkati orang-orang yang melihat status kita, yang tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan orang, ya, tidak mencari gara-gara apalagi, ya. Cuma mau banding-bandingin, mau cari kesalahan ini itu. Enggak, tetapi punya respon yang benar. Begitu juga dengan ayat yang kita baca tadi dalam Lukas 5 ayat 10. Kalau dia panggil ke murid-murid yang notabene adalah seorang pelayan, nah dia juga harus melakukan dengan gaya dia, ya. Enggak mungkin yang namanya nelayan itu ketika dia mau ambil ikan, ikannya yang datang. Enggak, ya. Pernah datang nggak mau nangkap ikan, ikannya datang gitu. Tangkap aku dong gitu. Enggak, ya. Pasti kan kita yang harus cari ikannya kan? Bener nggak? Nelayan, ya. Bapak Ibu Saudara yang ngerti nelayan, ya. Pasti kita yang akan cari itu ikannya, di mana tuh ikannya. Begitu juga dengan kita sebagai penjala manusia. Kita harus cari orang-orang ini, ya. Jiwa-jiwa yang terhilang ini. Mungkin juga itu jiwa terhilang itu ada di mana? Ada di rumah kita, ya. Mungkin juga ada di mana? Ada di lingkungan saudara kita, ya. Ada di orang-orang terdekat kita. Nah, mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita benar-benar menjadi penjala manusia, ya. Tidak ada ceritanya ikan itu datang, enggak. Makanya tadi firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19, di situ ada satu perintah, pergi. Ya. Enggak ada Tuhan bilang, "Tunggu, nanti jiwa-jiwanya datang." Enggak, ya. Kita harus bergerak, ya, pergi, ceritakan melalui apa? Melalui mulut saudara. Melalui apa? Melalui jari saudara. Melalui apa? Melalui gadget saudara. Ya.
Ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin saat ini dilakukan. Semua bisa dilakukan, ya. Saya ada kurang lebih ada 30 grup. Setiap kali saya bagi brek, 30 grup itu bisa baca semua minimal, ya. Entah mereka mau baca, entah mereka mau meresponi, yang penting tugas saya adalah saya sudah bagikan pengalaman. Saya sudah bagikan sukacita yang saya terima, pengalaman yang saya terima kepada orang lain, ya. Ada banyak juga yang merespon, wah luar biasa firman Tuhannya pas banget seperti yang saya alami saat ini. Saya misalnya lagi pergumulan ini, tiba-tiba ayat ini masuk, ya pengalaman ini masuk, saya dikuatkan. Nah ini kan menjadi satu hal yang baik. Kita sudah melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, ya. Di dalam kita melakukan menjala manusia juga kita harus tekun, kita harus setia kepada Tuhan. Ada satu ilustrasi yang bernama Bob William, ya dia 40 tahun, dia seorang tentara Vietnam, ya ketika dia terjadi pada saat itu dia kena bom, ya mortir, ya kakinya patah dan dia mau ikut maraton, ya. Dan waktu dia ikut maraton, orang-orang semua sudah mulai berlari berdahuluan, ya. Dan dia hanya bisa menyelesaikan 10 km pertama dalam 1 hari. Jadi 42 km, ya maraton, dia bisa selesaikan dalam waktu 5 hari, ya. Dan dia terus. Kenapa dia bisa kuat? Kenapa dia bisa mampu? Ada orang-orang di kanan kiri, ya muka belakang yang mendorong dia, ayo terus maju, ya. Dan dia juga dengan semangatnya dia terus berjalan sampai tangannya luka, berdarah-darah, ya. Tapi kegigihannya untuk mencapai garis finish, ya, itu dia lakukan sampai akhirnya dia finish, ya. Seringkali ketidakmungkinan itu terjadi karena apa? Karena bayangan kita, karena pemikiran kita yang berkata saya nggak bisa, ya. Saya nggak mampu, nggak mungkin, ya. Ya, Ibu Gembala suka katakan, jangan suka mengeluarkan kata nggak mau, nggak bisa, apalagi itu. Ya, seperti itulah, ya. Jadi kalau Tuhan sudah panggil menjadi penjala manusia, bukannya Bapak Gembala yang panggil, ya. Bukannya PKS saudara yang panggil, ya. Bukannya orang tua saudara yang panggil, tapi Yesus yang panggil. Ya, bagaimana kita meresponi firman Tuhan, ya. Supaya kita tetap teguh berdiri. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 di situ dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Ya, kita boleh tetap bertahan sampai saat ini. Kita tetap tekun sampai saat ini. Saudara berdoa terus, yang kita nggak tahu, ya kapan selesainya. Kita juga nggak tahu, ya. Kalau misalnya kita tahu, oh nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi, COVID selesai misalnya, pandemi selesai. Oh kita makin kencang tuh doanya, ya. Tapi karena kita belum tahu, terus akhirnya kita mulai lemah. Jangan, ya. Kita terus tingkatkan doa, ya. Sekalipun, ya Tuhan belum waktunya Tuhan, ya. Kita tetap tekun, ya. Karena persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak sia-sia, ya. Pengalaman kita dengan Tuhan terus kita bangun. Itu menjadi sesuatu kekuatan buat kita, ya. Dan kita harus lakukan itu dengan keberanian yang dari Tuhan, ya. Kita ikut Tuhan sebagai penjala manusia. Hal yang ketiga juga dilakukan adalah kita harus berani, ya. Kalau kita menjala ikan itu, kita harus menjala manusia itu, kita jangan dibatasi oleh pemikiran kita, ya. Seperti murid-murid pada saat itu di Danau Galilea, itu sewaktu-waktu bisa terjadi angin ribut, ya. Ibu saudara bisa baca di dalam Matius 8 ayatnya yang ke-24, di situ kata sekonyong-konyong angin itu menggoncang perahu yang ada, ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak punya keberanian, mereka udah tahu kondisi di Galilea, oh terjadi itu, enggak, saya nggak mau melaut, saya nggak mau mencari ikan. Akhirnya apa? Mereka tidak dapat apa-apa, ya. Mungkin juga dulu pemikiran yang sama, saya nggak mau ke Sukapura, ya. Saya maunya ke tempat ini misalnya, ya. Saya nggak mau dibimbing di tempat itu karena permasalahannya banyak. Sewaktu-waktu masa bisa datang, ya. Dan memang terjadi pada saat itu bertahun-tahun, ya. Mungkin minggu ini kita beribadah dengan tenang, ya. Nanti minggu depan datanglah itu mulai, ya. Nanti minggu depannya lagi tenang lagi, ya. Nanti minggu depan lagi ditimpuk batu, ya.
Ini hal-hal seperti ini kalau membuat kita menjadi takut, ya, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa, ya. Jadi keberanian yang Tuhan berikan ini, biarlah kita mau responi dengan benar. Jadi dari kedua hal ini, meresponi panggilan Tuhan, ya, mengikut Tuhan, dan juga sebagai penjala manusia. Hal ketiga yang harus kita lakukan adalah di dalam Matius 4 tadi ayat pokok yang kita baca pertama ayat 20 di situ dikatakan, dan ayatnya yang ke-22. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Ayat 22 dikatakan, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayatnya lalu mengikuti Dia. Ada kata segera, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan panggilan Tuhan, apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita, segera kita lakukan. Jangan berlambat-lambat. Ada yang Tuhan bilang, ayo ikut aku, tunggu, aku mau pulang dulu. Ya, gorengan di rumah masih belum diangkat, misalnya gitu ya. Jadi nggak ada alasan seperti itu, karena apa yang diperintahkan Tuhan itu adalah urgent, ya, sesuatu yang penting, ya, karena pemberitaan Injil itu berbicara soal nyawa. Kalau misalnya saudara tidak lakukan, tidak sampaikan, ya, saya bisa bayangkan pada saat itu, boleh saya sampaikan ya ceritanya dari jemaat kita, waktu pada saat ibunya sedang bergulat dengan penyakit, ya, kalau misalnya kita berlama-lama menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan dia tidak menyadari, dia tidak minta ampun, dan dia harus mengakhiri hidupnya dalam keberdosaannya, apa tanggung jawab kita? Ya. Ini makanya menjadi sesuatu hal yang penting. Apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan suruh kita pergi, ikut Tuhan, ya, menjadi penjala manusia. Sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai kita menunda. Karena kalau kita menunda itu adalah bukti ketidaktaatan kita, ya. Nah, kalau udah menunda biasanya batal, ya. Besok deh. Ya udah nanti aja lah. Nah, gitu kan. Nanti kalau udah begitu udah batal, tidak dilakukan, dan pada akhirnya kita yang akan mendapatkan konsekuensi. Mari pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, di mana Bapak Ibu Saudara duduk, mari kita responi firman Tuhan. Jangan sampai ada keluarga kita, ya, ada saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasih, terhilang karena kita menunda. Nah, kita tidak menyadari apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kita nyanyikan pujian pada saat ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Kita menyanyikan pujian, mengiringmu seumur hidup.
firman Tuhan ini untuk kami boleh menjadi pencala manusia. Dimanapun kami berada Tuhan, dengan skill, kemampuan, karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, biar kami boleh melakukannya dengan kerendahan hati, dengan penuh sukacita. Kami mau melakukan setiap apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kami Tuhan. Jangan sampai Tuhan ada orang-orang yang terhilang karena kami menunda sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan kami Tuhan, biar kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan. Tuhan, kata dunia, adalah uang. Tapi Alkitab katakan waktu adalah keselamatan. Itulah yang Tuhan percayakan kepada kita di mana kita berada. Siapapun yang ada di sekeliling saudara lihat, dia bisa terbuang, dia akan menghilang. Itulah menjadi target kita. Di rumah Tuhan, mengajak kita perhatikan tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang dipanggil Tuhan, atau dikatakan sebagai anak sulung biasanya bertanggung jawab adik-adiknya, bahkan keluarga kalau ayahnya tidak ada. Dan demikianlah kita adalah anak sulung, bertempatan di kota Jakarta, bertanggung jawab untuk kota ini, dan kita harus pergi kalau kita akan dapat. Jadi Tuhan, dialah firman Tuhan yang sudah memberikan perintah, katakan ini perintah yang kita lakukan. Kita akan nyanyikan satu pujian, kita akan terima perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan ini adalah perintah, bukan mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Kalau lagi bete, kalau bete, Tuhan bilang perbaiki hatimu, perbaiki pikiranmu, hidupmu, terima perjamuan Tuhan. Karena hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan berikan kesempatan buat kita memperpanjang hidup ini dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Apa artinya kita hidup dalam dunia ini lalu dalam keadaan yang tidak berdaya? Tuhan ingin kita punya kekuatan, kita punya iman, kita punya kesehatan, karena Tuhan ingin melalui kita orang lain berkati. Kita nyanyikan satu pujian dan masuk dalam perjamuan. Mudah lain Tuhan maju ke depan melayani jemaat dan perjamuan. Haleluya. Tuhan baik, Engkau datang, Engkau memberikan nyawa, Engkau berikan hidup, Engkau tumpahkan darah-Mu di Golgota untuk kami orang berdosa ini. Jika kami percaya atas kematian daripada-Mu, maka kami akan beroleh keselamatan. Saat ini kami memperingati kematian daripada-Mu. Kalau kami tidak memperingati kematian daripada-Mu, maka tidak mengingat kematian-Mu, kami adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang celaka, orang-orang yang hanya mau menerima, tidak mau memberi ucapan syukur dan terima kasih. Saat ini kami bersama sidang jemaat online, kami akan menerima perjamuan Tuhan. Tuhan, sucikan hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami, supaya kami layak menerima perjamuan Tuhan. Kami berbuat salah kepada seorang, ampuni kami dan mohon berkati dia. Jika kami berbuat salah kepada-Mu, ampuni kami Tuhan, supaya kami layak menerima perjamuan Tuhan. Saat ini kami akan menerima perjamuan Tuhan, yaitu tubuh dan darah Kristus, akan menjadi kekuatan, akan menjadi kesembuhan, akan menjadi perlindungan hidup kami dari dosa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan terima perjamuan Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya.
barang yang fana, yaitu emas dan perak. Kita diselamatkan karena darah Yesus. Tapi seringkali kita tidak menyadari betapa hebat. Alkitab berkata, siapakah? Ayub berkata, siapakah manusia sehingga engkau mengagungkannya dan sangat memperhatikannya? Siapakah kami manusia? Dan ini dialami bukan hanya Ayub, tapi dialami oleh semua kita yang percaya. Siapa yang jaga kita selama 7 bulan? Obat, vaksin, rumah sakit, dokter, asuransi, orang tua. Siapa yang jaga kita selama 7 bulan? Tidak ada yang kita bilang karena saya kuat, saya hebat. Tidak ada. Saya boleh katakan karena tubuh dan darah Kristus kita boleh mendapat kesehatan daripada Tuhan. Itu sebabnya jangan ada kata sombong, congkak, ini tidak perlu perjamuan Tuhan. Saya sudah dapat itu, saya sudah tahu. Hargai tubuh dan darah Kristus. Kalau kita bisa menerima tubuh dan darah Kristus, Tuhan berikan cuma-cuma. Darahnya tertumpah di Golgota untuk keselamatan dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorga. Kami boleh mendapatkan lebih daripada apa yang kami harap. Perhatian-Mu, kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, segala yang kami terima daripada melebihi ekspektasi kami. Kami tidak tahu untuk hari esok dan seterusnya, tapi Engkau berjanji, aku akan menyertai kamu sampai ke seluruh alam. Aku adalah Immanuel, kata Yesus. Dia beserta, Dia menyertai, Dia memelihara kita, Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, Dia membentengi kita. Apa yang kurang dari Tuhan Yesus? Apa yang kurang? Tidak ada yang Dia berikan asal-asal. Segala sesuatu Dia lakukan sempurna untuk saudara dan saya. Luar biasa kasih Tuhan dalam hidup saudara. Dia tidak biarkan kita berada dalam keadaan takut. Dia datang dan berkata, jangan takut. Inilah aku. Saudara boleh angkat roti dengan tangan kanan saudara. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima
dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, saat ini kami sedang memperingati kematian anakmu yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Dan kami percaya kedatangan umat-umatmu memperingati, menghormati, menghargai kematianmu akan dibalas dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami akan terima roti atau tubuh Kristus dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Dia memberikan hidup untuk saudara dan saya. Saudara angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bapa, terima kasih. Kami umat-umat-Mu, Bapa bersyukur mereka menghargai kematian Tuhan. Mereka datang saat ini untuk menerima perjamuan Tuhan, dan kami yakin kedatangan mereka tidak sia-sia. Tuhan sudah siapkan berkat melalui firman, dan Tuhan sudah siapkan berkat kembali melalui perjamuan Tuhan. Dan kami yakin hari ini, besok, dan seterusnya, kalau Tuhan sudah jaga lindungi kami selama 7 bulan yang lalu, minimum hamba berdoa kepadamu 7 bulan yang akan datang Tuhan jaga dan lindungi kami, dan seterusnya. Vaksin tidak bisa melindungi kami, tetapi tubuh dan darah Kristus akan melindungi kami sampai selamanya. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih luar biasa. Kami dikuatkan, kami diberikan semangat, kami diberikan keberanian untuk melangkah hari demi hari ke depan. Kami tidak ditekan, dilanda dengan perasaan cemas dan takut, karena Tuhan yang ada dalam hidup kami lebih besar daripada yang ada di dunia sana. Ini doa kami sudah menerima perjamuan Tuhan saat ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya
apa yang menjadi kerinduan kami, kesakitan tidak akan menimpa hidup kami, keluarga kami. Tuhan sudah buktikan selama 7 bulan. Dan kami yakin Tuhan yang sama akan membuktikan penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, pertolongan dalam hidup kami sepanjang 7 bulan yang akan datang. Dan ini kami yakini Tuhan tidak pernah berdusta. Engkau akan buktikan bahwa Engkau perkasa, Engkau yang berjanji setia, Engkau tidak pernah mungkir janji. Terima kasih banyak Bapak, berkati korban bersama Tuhan telah mereka berikan, baik korban khusus mereka juga milik-Mu yang dikembalikan oleh umat-Umat-Mu. Diberkatilah mereka 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Umat-Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, mereka di rumah sakit, di mana saja, kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka. Bilur-bilur Yesus menjadi kesembuhan umat-Umat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan nyatakan mujizat dan kuasa. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih, berkati Indonesia, tolong kota Jakarta. Kami ada di tengah-tengah pandemi COVID. Jakarta masih ada dalam zona merah. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu akan menjaga, melindungi umat-Umat-Mu, dan melalui kami kesaksian hidup kami boleh sampaikan, mereka juga boleh percaya kepada Yesus dan mengalami mujizat pertolongan daripada Tuhan. Orang-orang yang ada di sekeliling kami, warga Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, dan DKI Jakarta akan disembuhkan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ini doa dan permohonan kami kepada. Terima kasih banyak Bapak. Aktivitas, kegiatan, pendidikan, belajar mengajar yang dilakukan oleh umat-Umat-Mu sepanjang minggu yang berjalan ini, Tuhan kiranya berkati mereka. Tuhan senantiasa akan berikan terobosan-terobosan baru dalam mereka melaksanakan tugas mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, perdagangan mereka. Ini doa, ini permohonan kami. Terima kasih banyak Bapak. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan juga yang dipuji dan besar. Dan saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.